Video ini dari kelompok A5 ya. Saya di sini merupakan perwakilan dari kelompok kami untuk menjelaskan atau memaparkan kepada kalian gimana sih proses pembentukan produk kami. Nah, sebelum masuk ke prosesnya, saya akan menjelaskan dua hal dulu nih. Jadi yang pertama, kenapa dalam video ini cuma ada satu orang? Kan seharusnya 2-3 orang lebih, sama juga kelompok. Nah, yang pertama, pandemi kan belum usai, jadi kita nggak boleh kumpul-kumpul. Yang kedua, daerah rumah kami atau daerah tempat kami tinggal ini, kampung kami ini berbeda-beda dan jauh-jauh, jadi akan sangat sulit untuk bertemu. Nah, hal kedua yaitu saya akan menggambarkan sedikit tentang produk kami. Jadi produk kami itu namanya produk gula semut saset. Kenapa namanya gula semut? Karena bentuknya itu seperti rumah semut yang bersarang di tanah. Yang kedua, kenapa namanya gula semut saset? Ya karena dikemas dalam bentuk saset. Terus gula semut ini sama dengan gula aren dan gula merah kok. Ya, nggak perlu lama-lama lagi deh, kita langsung ke proses pembentukannya. Yang pertama, kita harus menyediakan air nira terlebih dahulu nih. Kalau nggak ada air nira, boleh pakai air yang lain nggak? Nggak boleh. Karena air nira lah yang akan berubah menjadi gula semut. Jadi kita harus pakai air nira. Nah, air nira dapat dari mana kak? Dari para petani. Nanti para petani yang ngambilin buat kita. Seperti pada gambar di atas. Cantik. Nah, seperti ini kurang lebih gambaran pengambilan air nira. Nah, setelah kita dapat nih airnya udah di tangan, kita langsung rebus, langsung panaskan. Karena air nira ini cepet banget terfermentasi, jadi harus buru-buru buat dipanaskan. Nah, pemanasannya ini kurang lebih 1-3 jam. Tapi bisa berubah-ubah kok waktunya, tergantung dari seberapa banyak air nira yang kalian panaskan. Oke? Nah, setelah dipanaskan nih selama 1-3 jam, kita harus terus mengaduknya sampai dia berubah menjadi pekat dan kental. Gak boleh berhenti-berhenti ya, harus diaduk terus sampai dia jadi pekat dan kental. Kedua adalah kita kecilin apinya, kita turunkan wajannya, kemudian kita aduk secara perlahan. Ingat, secara perlahan sampai dia berubah menjadi kristal, bentuk kristal. Nah, setelah jadi bentuk kristal nanti, kita lanjut ke step yang ke-3 atau 4. Pokoknya step selanjutnya lah. Kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita aduk lebih cepat. Kalau tadi kan perlahan, sekarang lebih cepat nih, biar bentuknya itu menjadi serbuk yang kasar. Nah, serbuk kasar ini itulah yang dinamakan gula semut setengah jadi. Nah, setelah jadi serbuk kasar nih semuanya, kita langsung lanjut ke step yang selanjutnya, yaitu kita menggiling serbuk kasar itu. Untuk apa? Untuk mengecilkan ukuran serbuk kasarnya. Setelah melakukan penggilingan, kita lanjut ke step selanjutnya lagi. Kita oven deh tuh serbuknya, kan? Kita oven itu untuk apa? Untuk mengurangi kadar air gula yang ada di gula semut. Nah, setelah di oven, kita ayak lagi. Untuk apa nih diayak? Ya untuk membentuk gula semut itu sesuai dengan ukuran yang kita mau gitu. Nah, setelah dilakukan pengayakan, kita kemas deh ke dalam saset dan jadilah gula semut. Oke guys, sampai situ saja proses pembentukan gula semut. Gimana? Gampang kan? Gampang kok, cuman yang susah air niranya doang ya. Jadi sekian dari saya, sekian dari video kelompok A5 ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan benar-benar kalian bisa serap dan kalian bisa tiruin yang mau buat nih gula semut saset. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.